Ya, pemirsa Presiden petahana Joko Widodo telah menunaikan visi misinya saat kampanye 2014 lalu bahkan kini Jokowi yang kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden mengusung sejumlah program unggulan baru untuk masyarakat sementara kubu Prabowo Sandi bisa dikatakan masih minim gagasan. Mari kita cek visi misi kedua pasangan calon bersama rekan Dade Salampesi di Newsroom Metro TV. Silakan Dade. Ya, Ade Mulya melihat dan membandingkan visi misi Jokowi yang merupakan petahana dengan visi misi Prabowo. Sekali lagi Jokowi yang merupakan petahana punya banyak nilai plus karena sudah banyak yang dilakukannya selama hampir 5 tahun ini. Mari sama-sama kita lihat dulu visi misi dari Jokowi Ma'ruf Amin pemirsa. Jadi ini adalah visi Jokowi Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan untuk periode Pilpres 2019. Visinya adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan dengan gotong royong. Ini adalah visi dari Presiden Joko Widodo dan ada sejumlah misi yang juga disertakan dalam visi ini. Kita lihat misi pertama dari Jokowi Ma'ruf Amin untuk Indonesia. Ini 3 poin pertama dan terutama yang pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Jadi Jokowi untuk periode keduanya akan lebih fokus kepada pengembangan manusia Indonesia. Jika 5 tahun lalu kalau kita ingat saat masa kampanye Pilpres 2014 Jokowi mencetuskan Nawacita yang salah satu programnya ialah revolusi mental. Dan misi yang kedua Jokowi adalah struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Jadi saat ini perekonomian Indonesia semakin diakui dunia, bahkan menurut proyeksi Economist Intelligence Unit atau EIU yang dilansir di Economist hari Senin awal pekan ini pemirsa. Ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan berada pada kisaran 4-6%, bahkan lebih besar dari proyeksi pemerintah dalam APBN tahun ini yang hanya 5,3%. Sementara negara tetangga Malaysia untuk tahun ini diperkirakan akan berada di bawah Indonesia dari sisi ekonomi. Tentu pemirsa ini bukan hasil instan, tapi salah satu yang diupayakan secara konsisten oleh pemerintahan Jokowi termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sering dicibir kubu oposisi. Kita lihat misi yang ketiga adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan. Sudah banyak dari kita yang tahu Jokowi selama masa pemerintahannya saja sudah banyak kunjungan kerja ke daerah-daerah bahkan ke kota-kota kecil dan terpelosok seperti pedalaman Papua, Sumatera dan juga Kalimantan. Bahkan selama ini Jokowi juga sudah mengubah pola pembangunan yang dulu Java sentris atau terpusat di Pulau Jawa diubah Jokowi menjadi membangun dari daerah terluar. Kita lanjutkan untuk melihat misi dari Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Ini poin yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan pemirsa. Dan poin yang kelima adalah kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Dan yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Jadi selama ini pemerintahan Jokowi banyak pejabat daerah yang ditangkap KPK, bahkan setingkat menteri juga ada yang ditangkap KPK. Artinya apa pemirsa? Artinya Jokowi tidak campur tangan terhadap KPK. Justru Jokowi terbukti mendukung kinerja KPK untuk memberantas korupsi. Poin-poin misi Jokowi Amin yang terakhir adalah kita lihat bersama, ini misi Jokowi yang ketujuh, yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan yang tidak kalah penting pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan lagi-lagi terpercaya. Untuk poin ini juga sudah ada beberapa pencapaian Jokowi selama hampir 5 tahun menjabat sebagai presiden. Saya akan jelaskan nanti, tapi poin yang ke-9 kita lihat dulu, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Ada banyak pencapaian dari poin ini selama 5 tahun ke belakang, tapi salah satu yang unik ialah pelantikan gubernur-gubernur baru dilakukan di Istana Kepresidenan. Padahal di era pemerintahan sebelumnya, hal tersebut tidak dilakukan di Istana Kepresidenan di Jakarta. Jadi menurut Jokowi pada 2014 lalu atau 2015 lalu pada saat baru menjabat, langkah ini diambil sebagai salah satu cara untuk merekatkan pusat dan daerah di samping cara-cara lainnya yang juga sudah dilakukan Jokowi JK selama ini. Nah, kalau tadi visi misi yang akan dikerjakan Jokowi selama 5 tahun ke depan, kalau yang ini keberhasilan Jokowi selama memerintah bangsa ini. Kita lihat bersama. Yang poin pertama adalah peningkatan kualitas manusia. Jokowi menargetkan kepemilikan tanah untuk warga dengan total 9 juta hektar dalam 5 tahun. Dan ternyata per 2018 lalu pemirsa sudah ada 7 hektar yang disertifikasi. Ini sebenarnya lebih dari 7 juta hektar karena Januari dan Februari ini Presiden Joko Widodo juga masih gencar untuk membagikan sertifikat kepada masyarakat. Dan poin yang kedua adalah Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang sudah dibagikan sebesar 11.856.200 lebih
dari alokasinya yang mencapai atau hampir 18 juta KIP. Dan artinya sejauh ini pada Oktober 2018 lalu sudah 66,13% KIP yang dibagikan oleh Jokowi ke seluruh masyarakat Indonesia. Masih ada lagi pemirsa. Keberhasilan Presiden Joko Widodo selama hampir 5 tahun ini dari segi struktur ekonomi produktif, mandiri dan berdaya saing. Jadi pemerintahan Jokowi di awal pemerintahannya menargetkan untuk membangun jalan baru sepanjang 2.000 km dan belum sampai 5 tahun. Target tersebut sudah berhasil direalisasikan oleh Jokowi tepatnya pada 2017 bahkan lebih dari target yaitu mencapai 2.623 km jalan baru. Dan selain itu pemerintahan Jokowi di awal pemerintahannya menargetkan untuk membangun 10 pelabuhan baru, tapi ternyata ada 27 pelabuhan baru yang telah dibangun sejak 2015. Yang satu ini masih soal pembangunan pemirsa. Sekali lagi Jokowi konsisten untuk mengubah pola pembangunan yang Java sentris bahkan Jakarta sentris menjadi pembangunan dari luar ke dalam dengan memprioritaskan daerah terluar dan juga terpencil. Ini soal pembangunan merata dan berkeadilan. Untuk 2018 saja anggaran untuk dana desa mencapai 60 triliun rupiah untuk hampir 75.000 desa. Total jalan yang dibangun selama hampir 5 tahun ini mencapai 191.000 km dan hal inilah yang sempat diributkan pada saat debat terakhir. Data ini menurut Kementerian PUPR pemirsa dan artinya kalau ada 74.957 desa yang dibangun berarti masing-masing desa ini membangun setidaknya 2,5 km dalam 4 tahun. Sementara per tahunnya ada 625 meter jalan baru di satu desa. Artinya juga di poin ini sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia sudah tertunaikan oleh Joko Widodo. Kita lihat ada keberhasilan apa lagi yang sudah diraih Jokowi selama hampir 5 tahun ini dari aspek kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Jokowi meningkatkan posisi UKP Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP menjadi badan dengan dasar hukumnya Perpres nomor 7 tahun 2018. Panjang pemirsa kalau membicarakan apa yang sudah dikerjakan Jokowi selama hampir 5 tahun ini. Dari aspek penegakan hukum ada juga penegakan sistem hukum bebas korupsi dan bermartabat. Jadi pada tahun 2018 saja selama 1 tahun setidaknya KPK sudah menggelar 19 kali OTT, 15 kepala daerah ditangkap, 2 anggota DPR ditangkap, bahkan 1 menteri Jokowi juga ditangkap dan ada juga 1 kepala desa. Ini menjadi salah satu indikator bahwa memang Jokowi membiarkan KPK untuk bekerja secara independen, memberantas korupsi pemirsa. Masih ada lagi keberhasilan Jokowi hampir 5 tahun ini memerintah Indonesia dari segi perlindungan bagi segenap bangsa. Ada renovasi besar-besaran di 7 PLBN. Apa itu PLBN? PLBN adalah pos lintas batas negara. Ini ada di Kalimantan, Papua dan juga Nusa Tenggara Timur. 7 PLBN ini ada di Entikong, Badau, Aruk, Kalimantan Barat, Mota Ain, Mota Masin dan Wini NTT serta Skou Papua. Jokowi menjadikan pintu perbatasan ini tidak hanya tempat lewat atau lalu lintas antar negara, tapi juga menjadi pusat ekonomi agar warga negara tetangga bisa berbelanja di situ. Selain itu kalau dulu perbatasan Indonesia dengan Malaysia misalnya, kondisinya sangat kontras, tapi kini sudah tidak lagi. Ada poin yang terakhir pemirsa. Ini poin terakhir dari sejumlah bahkan banyak keberhasilan Jokowi yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih. Jadi pemerintah Indonesia menduduki peringkat pertama Trust and Confidence National Government pada tahun 2018. Ini berdasarkan survei Organization for Economic Cooperation and Development. Bahkan untuk peringkat negara tujuan investasi Indonesia hanya kalah dari Tiongkok dan India. Artinya Indonesia ada di peringkat ketiga. Dan yang terakhir pemirsa, terobosan Jokowi yang terbaru untuk 5 tahun ke depan adalah 3 kartu sakti baru Jokowi. Yaitu ada kartu sembako murah untuk memperkuat program keluarga berpenghasilan rendah dengan menjamin sembako murah bagi warga. Dan ada kelanjutan dari Kartu Indonesia Pintar yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Pengembangan dari KIP agar warga yang mendapatkan KIP kuliah ini bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Dan yang terbaru ada Kartu Prakerja. Jadi program ini dilakukan untuk meningkatkan atau memberikan pelatihan untuk para pencari kerja untuk meningkatkan kualitas dan potensi sumber daya
manusia. Itu tadi semua tentang Jokowi. Lalu bagaimana dengan visi dan misi Prabowo Sandi? Kita lihat dulu visi dari Prabowo Sandi untuk Pilpres 2019 ini pemirsa. Visinya adalah kita baca bersama, terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya, serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial, dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sejumlah misi yang juga diusung Prabowo Sandi untuk tahun ini pemirsa, kita sudah membandingkan bersama mana yang sudah memulai kerjanya dan akan melanjutkan kerjanya dengan mana yang baru akan memulai program. Tapi kita lihat dulu salah satu dari misi Prabowo yang sudah disetorkan ke KPU begitu. Ini adalah misi pertama Prabowo jika menjadi presiden, yaitu membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, serta berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Sekali lagi pemirsa, kita sudah membandingkan bersama mana yang sudah memulai kerja dan akan melanjutkan kerjanya dengan mana yang baru akan memulai berprogram. Anda lihat dan rasakan sendiri mana program yang nyata dan mana yang hanya retorika. Saya kembalikan ke Ade Mulya. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas fact check-nya.